Ya, Bismillah. bisa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan waktu luang untuk kita semua bisa berkumpul secara virtual dalam majelis subuh virtual yang ke-110 ya. Eh, Tentunya ini adalah karunia nikmat yang Allah berikan dengan kita bisa berkumpul di majelis. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita semua umatnya yang mutabaah terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di kesempatan yang baik ini haturkan jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, jamaah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, tentunya yang kami hormati seluruh pengurus PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, berikut dengan PC wanitanya yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sebagian pengurus sudah berada di Zoom ini, dan yang tentunya kami hormati, kami banggakan, kami cintai karena Allah, dan Yazin Hakimi sebagai sebagai pemateri yang alhamdulillah rutin bisa mengisi pada kajian virtual subuh ini, dan tentunya kepada seluruh jamaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang hari ini bisa bergabung di kegiatan virtual. Tentunya agar lebih berkah kajian ini, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mengawali majlis ini agar lebih berkah, kita awali dengan sejenak murojaah surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله. Allah arhamna bil Quran. Alhamdulillah setelah kita buka majelis ini dengan sama-sama murojaah surah At-Tin, tentunya mudah-mudahan dengan terus kita memulai majelis dengan bacaan Al-Quran, tentunya banyak berkah untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jemaah sekalian, tentunya penyelenggaraan kegiatan ini disponsori, tentunya kegiatan ini tentunya dilaksanakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang didukung pula oleh Saung Mirza ya. Alhamdulillah senantiasa konsisten memberikan link Zoom-nya untuk kita semua termasuk dari komunitas Tahajud Call.
Karena mengefektifkan waktu, insya Allah hari ini kita akan sama-sama mengkaji hadis Arba'in yang ke-31 ya, dengan tema menjadi orang zuhud. Ini materi yang sangat eh, apa ya, berguna bagi kita. Seperti apa sih orang zuhud itu? Insya Allah kajian ini langsung dibahas oleh Al-Mukarram Syekh Yazin Al-Hakimi. Langsung saja Ustadz mungkin bisa langsung dimulai saja sebagai pembuka. Insya Allah nanti dalam sesi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Dan mungkin diingatkan kembali kepada jemaah sekalian, mari kita sama-sama luruskan niat, sempurnakan ikhtiar dengan kita sama-sama memperhatikan apa-apa yang disampaikan Ustadz, agar ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, langsung saja dipersilahkan kepada Ustadz. Baik teman-teman, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz Indin Mustafa, Masya Allah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga teman-teman, ada adik-adik, mudah-mudahan insya Allah sebagaimana kita terkumpul untuk menyimak dan menghadiri majelis ta'lim ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pertemuan 31 di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini hanya di dalam hadis. Kalau mungkin pertemuan total kita sebagaimana Ustaz Enden sudah sampaikan sudah di atas 100. Masya Allah. Ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pada waktu yang sama ini mereka bisa jadi istirahat, tidur, tanpa menghadiri majelis ta'lim, tanpa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pada waktu yang sama lagi di night club, di diskotik, dan di tempat-tempat maksiat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibu dan bapak yang hadir hari ini diberi kesempatan dan pilihan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghadiri majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana kita hadir meninggalkan semua kesibukan kita, istirahat kita, waktu tidur kita, mudah-mudahan insya Allah tercatat sebagai amal saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang hadis 31. 31 ini hadisnya berbicara tentang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu melakukan sesuatu atau mendapatkan sifat yang akan menjaminkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Halal pun kadang-kadang kita akan meninggalkan supaya supaya kita jaga-jaga. Jaga-jaga supaya kita tidak mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga supaya kita tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga supaya kita tidak dekat kepada syaitan dan jauh kepada Allah. Jadi zuhud ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh sifat dimiliki oleh orang-orang saleh. Mudah-mudahan ibu dan bapak menjadi orang saleh yang insya Allah bisa dapat sifat ini. Apa itu zuhud? Marilah kita bersama-sama membacakan hadis ini. Hadis ini an Abi Sahl bin Sa'ad. Namanya ini Sahl bin Sa'ad. Kalau kita melihat di dalam beberapa hadis an Abi Abbas. Kalau kita buka di buku Al-Arba'in Nawawiyah atau mungkin hadis di dalam sahih yang di Ibnu Majah, saya pernah membacakannya an Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Jadi Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Abil Abbas. Kenapa Abil Abbas? Karena anaknya namanya Al-Abbas. Tapi bukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan. Abbas satu lagi. Nah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ya, bukan yang paling. Di antara yang paling panjang umurnya. Sampai-sampai umurnya 100 tahun lebih. Nah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini ceritanya lucu sedikit. Beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mizwaj. Apa artinya mizwaj? Dalam bahasa Arab yang namanya mizwaj itu yang suka sama wanita. Suka sama wanita, kenapa suka sama wanita? Jangan salah paham.
Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini saking suka dengan wanita, beliau nikah sampai 15 kali. Coba bayangkan, tapi bukan sekaligus nikah 15 kali, nikah cerai, nikah cerai. Apakah ini haram atau halal tergantung alasan perceraiannya apa. Kita nggak tahu. Saya mencari tentang alasan kenapa beliau nikah sampai 15 kali. Saya sampai sekarang belum menemukan. Belum ditulis di riwayat-riwayat siratnya dan kisahnya. Nah, tetapi yang diriwayatkan hanya beliau pernah nikah sampai 15 kali. Ini sangat menarik. Sangat menarik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perceraian dan pernikahan tidak serumit di zaman sekarang. Beliau ada riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini pernah beliau nikah. Yang hadir di pernikahan beliau 9 di antara mantan istrinya. Coba bayangkan, beliau nikah, yang hadir di dalam pernikahan, yang menyampaikan selamat pernikahan, salam kepada beliau, selamat karena beliau nikah, 9 di antara mantan istrinya. Luar biasa. Jadi baik-baik saja. Meskipun sudah berpisah, meskipun sudah cerai, baik-baik saja. Tetap ukhuwah fillah. Jadi istri saya sebelum menjadi istri saya, eh, beliau ukhti fillah, kan? Ukhti fillah. Saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri tambah saya cinta. Sudah jadi alasan untuk mencintai dia bukan hanya dia muslimah, tetapi dia sudah menjadi istri saya. Jadi cinta kepada istri dan pasangan hidup itu lebih besar. Dia sudah cerai, sudah berpisah, tetap kita mencintai dia. Tetapi mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala sebagai muslimah atau sebagai muslim. Nah, itu yang dilakukan oleh Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Sebenarnya bukan hanya Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Tradisi di zaman itu, kalau sudah terjadi perceraian karena takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak menjadi nasib kita, sudah tidak menjadi milik kita, sudah tidak ada alasan untuk bermusuhan lagi. Nah, apa yang terjadi di zaman sekarang? Permusuhan, saling memfitnah, saling menjelekan, kalaupun juga bisa sampai ke jalur hukum, saling menjatuhkan, itu sudah luar biasa. Saking mungkin saling membenci, kalau ini menghadiri majelis ta'lim, ini tidak akan hadir. Kalau ini hadir sebuah acara, mantannya tidak akan pernah hadir. Luar biasa. Itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerai, ya silahkan, ini bukan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan. Ini mungkin pelajaran bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya perceraian itu bukan hal yang sangat dan amat haram, tidak termasuk. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki perceraian ini di antara mubahat, meskipun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mubah, 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 boleh, silahkan boleh. Tapi asal ada alasan yang syar'i. Kalau sudah terjadi perceraian, ya udah saling menghormat, menjaga rahasia, menjaga diri. Nah, ini di antara tanda-tanda orang yang akhlakul karimah, yang akhlaknya mulia, yang pendidikan yang baik, yang punya kepribadian yang salih dan salihah, akan menjaga dirinya dan juga akan menjaga mantan pasangannya ketika sudah terjadi perpisahan. Jadi di antara kejelekan dan sifat busuk seseorang, dia kalau sudah berpisah dengan seseorang, sudah tidak ada maslahat apapun, akan berusaha untuk menjelekkan orang ini, akan berusaha untuk memfitnah, akan berusaha untuk menyebut sifat-sifat dan aib niat supaya tidak eh, bisa atau tidak gampang mencari pasangan baru. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang banyak orang seperti itu. Padahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman sahabat, baik-baik saja, ya udah silahkan. Kita tidak merasa nyaman, kita tidak merasa dicintai oleh orang ini, kita merasa hak-hak kita semuanya tidak dibawa, tidak dikasih oleh pasangan kita.
Maka kita memilih untuk bercerai bukan karena kita mencari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tetap di dalam hubungan yang toksik ini, kita akan memadaratkan dan menghancurkan diri kita sendiri. Kita akan menghancurkan agama kita. Kita akan protes atas takdir dan qadarullah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perceraian itu bisa menjadi solusi. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum ya. Secara umum. Kalau suatu hari kita sudah merasa sudah tidak mencintai pasangan kita. Sudah merasa semakin kita berada di dalam hubungan ini, kita merasa sangat toksik. Kesehatan kita semakin turun. Pikiran kita semakin kacau. Agama kita sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha untuk menjaga hubungan. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki agama kita. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki psikis dan pikiran kita, tetapi kita sudah tidak mampu. Maka solusi di dalam hal ini adalah berpisahan. Jangan memaksa diri berada di dalam satu hubungan yang benar-benar akan membunuh kita dan menghancurkan diri kita dan agama kita. Sampai-sampai kadang-kadang melihat seseorang pas dia nikah setelah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, kelihatannya sudah sangat tua. Agamanya sudah sangat, sangat jauh dan sangat berbeda dibandingkan dengan dulu. Semangatnya sudah sangat turun. Nah, kenapa engkau berada di dalam keadaan ini? Karena pernikahan, Pak Ustaz. Nah, kalau sudah menjadi seperti itu, maka kita harus merevisi dulu, merevisi lagi diri kita dan hubungan kita. Berusaha untuk memperbaiki ini berkali-kali. Tetapi kalau kita sudah benar-benar kita sudah tidak mampu dan minta pertolongan dari orang lain, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, maka solusi saat itu untuk berpisah. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di zaman sahabat. Kalau sudah terjadi perpisahan, sudah selesai segala-galanya. Selesai segala-galanya. Apa yang selesai segala-galanya? Aibnya kita melupakan. Kekurangannya kita tidak pernah menyebutkannya kepada orang lain. Sebagaimana para ulama berkata, saat kita bertemu karena Allah. Apabila kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpisah sambil kita menjaga al-akhlaqul karimah. Berpisah sambil kita saling menjaga. Tidak menyebutkan kejahatan, kekurangan, dan aib seseorang. Bukan mencari solidaritas dari keluarga, dari kadang-kadang ya, sampai ke netizen menyebutkan aib dan kekurangan mantannya di story, di Instagram, di Facebook. Ini menanda bahwasannya orang yang menyebutkan aib dan kekurangan mantan suami atau mantan istrinya, berarti orang ini busuk. Saya menasihati, jangan nikah sama dia. Ini nasihat dari saya sendiri. Karena pasti sebagaimana dia menyebutkan aib, seseorang pasti akan menyebutkan aibmu suatu hari, bahkan akan membuat berita-berita supaya menjatuhkan dirimu. Ini secara umum hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat yang baik dari kisah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bukan yang menurut kita mungkin tidak baik, mungkin sampai nikah 15 kali. Apa ini nikah sampai 15 kali? Kita mungkin melihat kehidupan sahabat hadirin itu bukan maksum. Meskipun kita sangat hormat kepada sahabat yang sangat menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nikah sampai 15 kali, ini mungkin kita mengkajinya ulang, apakah akan bermanfaat bagi kita atau tidak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh hal seperti itu. Tetapi yang paling menarik ini, ketika beliau nikah, malah yang hadir di dalam pernikahannya mantan istrinya. Bukan hanya hadir, tetapi mengucapkan salam. Selamat sudah dapat istri baru, mudah-mudahan menjadi sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, itu yang terjadi untuk Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi.
Nah, hadisnya radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku amalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku. Luar biasa. Ini pertanyaan sangat menarik ini. Kalau aku melakukan amal ini, Allah akan mencintaiku. Dan manusia pun juga akan mencintaiku. Masya Allah. Siapa yang tidak mau cinta dari manusia? Siapa yang tidak mau cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, zuhudlah di dunia. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhudlah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Masya Allah. Jadi zuhud ini bisa menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Masya Allah. Begitu pula zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, yang punya manusia, maka manusia akan mencintaimu. Masya Allah. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh jumhur muhaddisin berkata ini hasan. Tetapi hadis ini dizaifkan oleh banyak ulama hadis juga. Banyak ulama hadis mengatakan hadis ini zaif. Tetapi hadis zaif yang sangat didukung oleh hadis-hadis yang lain, yaitu hadis zuhud. Tetapi kebanyakan ulama hadis mengangkat hadis ini ke derajat hasan. Apa artinya hasan? Termasuk hadis yang boleh kita mengamalkan. Nah, eh, marilah kita membacakan eh, penjelasan dari hadis ini. Orang ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, ingin kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Setiap orang di antara kita hadirin ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang ini juga menarik. Dia berkata, ingin kalau manusia mencintai aku. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala ini wajar karena kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka. Cinta kepada manusia, kalau kita sendiri cinta kepada manusia, ini masih bisa kontrol. Kita bisa kontrol sendiri. Kalau saya sampaikan kepada Ustaz Hilmi, kalau Ustaz Enden, uh, uh, ingin nggak kalau semua manusia ini mencintai kepada kita? Pasti setiap orang di antara kita ingin dapat cinta manusia. Tetapi engkau akan mencintai manusia? Ah, ini tergantung pilihan kita dan pilihan dan ikhtiar kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengkontrol dan menguasai cinta manusia kepada kita. Karena itu hati mereka sendiri. Kita tidak bisa bulat hati mereka. Sehingga membuat mereka mencintai kita. Kita nggak mampu. Tidak bisa. Tetapi kita sendiri, kalau kita mencintai manusia, kita bisa. Kita bisa mengatur hati kita sehingga mencintai manusia. Jadi ini pilihan kita. Pilihan kita. Ustaz Enden, mau nggak mencintai manusia? Ya udah tergantung pilihan dan ikhtiar Ustaz Inden sendiri. Kalau mau mencintai manusia atau tidak. Tetapi kalau saya bilang, Ustaz Inden, yuk kita membuat semua manusia ini mencintaimu, mencintai Anda. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa karena ini hati mereka sendiri. Kecuali kalau kita mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadis ini apa? Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita akan bertanya, zuhud itu sebenarnya apa? Nah, kata Ibnu Qayyim, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini guru dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini termasuk di antara ulama terbesar, di antara bukan yang terbesar, di antara ulama terbesar dalam sejarah. Dan beliau menjadi rujukan untuk kaum salafi. Salafi di Saudi,
Dan dimanapun, bahkan di sini di Indonesia, di antara rujukan yang paling utama adalah Fatawi Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, dan banyak buku-buku yang lain. Nah, gurunya adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini berkata, zuhud tarku ma la yanfa'u fid dunya. Zuhud itu hadirin, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia. Lihat, yang tidak bermanfaat di akhirat, maaf. Yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kadang-kadang ada sesuatu yang halal, bahkan yang halal. Tetapi kita meninggalkannya karena tidak bermanfaat bagi akhirat. Luar biasa. Zuhud, Masya Allah. Bahkan yang halal, bahkan yang mubah, itu ditinggalkan supaya kita bisa menjaga akhirat kita. Nah, beliau berkata, sedangkan yang wara, ini Ibnu Qayyim. Jadi kadang-kadang kita dengar tentang wara, kita dengar tentang zuhud. Bedanya apa Pak Ustadz? Zuhud meninggalkan, menurut Ibnu Qayyim, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi selama kita di dunia, ada urusan yang tidak bermanfaat untuk akhirat, kita meninggalkan. Kenapa? Karena kita sibuk dengan perkara-perkara dan agenda-agenda yang bermanfaat untuk akhirat. Itu yang didahulukan dan diprioritaskan. Sedangkan wara, wara itu menurut Ibnu Qayyim adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Ada wara, ada zuhud. Itu bedaan ya hadirin ya. Lalu beliau berkata, uh, zuhud dan wara yang paling bagus dan yang paling mencakup uh, pengerti dan juga ini termasuk menurut ulama ini termasuk di antara definisi zuhud dan wara yang paling sempurna. Adapun juga Al Hasan Al Basri hadirin. Al Hasan Al Basri seingat saya beliau berkata, zuhud itu antakuna dunia fi yadika la fi qalbik. Saat dunia itu ada di tangan kita, bukan di hati kita. Wah, ini makna yang lebih dalam hadirin, lebih dalam. Jadi kadang-kadang kita punya uang, kita mencintai uang kita. Tetapi kalau ada seseorang meminta, seseorang yang membutuhkan minta, kita tidak usah memasuki di dalam hati kita sampai kita sakit hati, sampai kita merasa menyesal, sampai kita merasa sangat memiliki. Ada di tangan kita, ya udah, tinggal memberikan infaknya. Setelah itu tidak ada perasaan apapun, perasaan menyesal. Tidak ada perasaan menyesal. Kita membantu orang lain malah merasa bahagia. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan Rasulullah. Bahkan kata yang namanya Abi Nawas. Abi Nawas ini di antara syair-syair, syair-syair yang paling jago dalam puisi. Beliau berkata, walau lam takun. Saya berharap kalau ibu dan bapak bisa mengerti bahasa Arabnya karena bahasa Arabnya sangat indah. Beliau berkata di dalam puisinya, walau lam takun fi yadihi ghairu kaffihi lajada biha falyattaqillaha sa'iluh. Luar biasa. Beliau berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena saking memberikan apapun yang beliau diminta, kalau beliau tidak memiliki apapun di tangannya kecuali jari-jarinya, maka akan memotong jarinya dan memberikan kepada orang ini yang meminta jarinya. Jadi apapun yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memberikan. Dan Abi Nawas ini mungkin memberlebihkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diminta untuk memotong jarinya atau memotong tangannya atau diberikan kepada orang lain. Tetapi ini di antara sighatul mubalaghah. Mubalaghah ini memperlebih-lebihkan di dalam lagu, di dalam puisi supaya menunjukkan kehebatan sifat orang ini pada orang tertentu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Imam Hasan Al-Basri, zuhud itu antakuna dunia fi yadika la fi qalbik. Jadi saat dunia ini ada di tangan kita, bukan di dalam hati kita, kita akan merasa sangat tenang hadirin. Suatu hari kita bangkrut, apa-apa. Ini di tangan kita. Tidak akan pernah masuk hati. Tidak akan pernah membuat hati saya stres. Tidak akan membuat saya sedih. Tidak akan membuat saya menyesal. Sampai-sampai seseorang mungkin membunuh diri. Membunuh diri karena kehilangan seseorang. Karena mungkin berpisah dengan mantan. Karena bisa jadi bangkrut. Karena bisa jadi ada masalah duniawi. Luar biasa. Sampai kita masuk, dunia ini sudah masuk. Bukan hanya masuk, sudah bercampur dengan darah kita. Bercampur dengan daging hati kita.
sehingga kita tidak bisa hidup kecuali dunia. Ini salah besar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ada di tangan kita. Kalaupun kita diminta untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya udah tinggal kita serahkan. Seperti kehidupan ini hadirin seperti tukang parkir. Parkir motor, parkir mobil. Seseorang kalau memparkirkan motornya dan mobilnya di kita, itu tidak berarti sudah menjadi milik kita. Nah, suatu hari atau suatu waktu dia dia akan ambil dan menarik haknya lagi. Begitu juga hadirin, dunia ini bukan milik kita. Dunia, tubuh, kesehatan, rezeki, duit, ini bukan milik kita sebenarnya. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai titipan. Silahkan titip, dijaga sebagai amanah. Kalau kita menjaganya dengan baik, maka insya Allah surga ini milik kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhud ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi empat kategori. Kategori pertama, kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan meskipun syaitan selalu bisik di kepala kita, yuk kita melakukan zina, yuk kita memandang pandangan yang haram, yuk kita konsumsi narkoba, rokok, konsumsi air keras. Kadang-kadang seperti itu bisikan-bisikan syaitan. Kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala dan zuhud. Ini meninggalkan muharramat. Yang kedua, meninggalkan yang makruh. Apa artinya yang makruh? Yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak recommended meninggalkan yang makruh. Seperti apa? Makruh kalau kita tidak melakukan sunnah. Misal, kita meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kita meninggalkannya. Kita meninggalkannya itu makruh. Makruh. Kalau kita meninggalkannya, kalau kita meninggalkan yang makruh, maka insya Allah kita dapat pahala. Kalau kita melakukan yang makruh, itu kita tidak akan dapat dosa. Kita meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh, kita tidak dapat dosa. Tetapi kalau kita melakukannya, kita dapat pahala. Nah, itu yang namanya makruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kita meninggalkan yang muharram. Yang kedua kita meninggalkan yang makruh. Ini termasuk zuhud. Yang ketiga, kita meninggalkan yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat kita nggak tahu halal atau haram ini. Masih ada perbedaan di antara ulama. Misal, kalau ada ulama berkata ada birah, tahu birah ya? Ada minuman keras, soft beverages yang namanya birah. Birah ini di negara Arab ada alkohol nih ya, yang di bawah 5%. Ada alkohol, tapi di bawah 5%. Boleh nggak diminum? Apakah itu termasuk halal atau haram? Nah, datang di sini beberapa ulama. Beberapa ulama berkata, ma askara qaliluhu fakathiruhu haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat mabuk, banyaknya membuat mabuk, maka kecilnya pun meskipun kita nggak mabuk, itu haram. Nah, itu haram. Semua yang membuat mabuk itu haram, meskipun kecil gitu. Nah, kata para ulama ijtihad mujtahidin di zaman sekarang, sebenarnya semua buah-buahan yang kita makan ini ada di dalamnya alkohol, ada di dalamnya alkohol. Apel ada di dalamnya alkohol. Anggur ada di dalamnya alkohol. Pisang ada di dalamnya alkohol. Nah, apakah itu termasuk haram? Tidak haram. Di sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengkonsumsi buah-buahan. Terus gimana? Nah, para ulama ini mengeluarkan fatwa baru bahwasannya 5%. Kalau di atas 5% itu termasuk haram. Di bawah 5% itu termasuk halal. Maka ada perbedaan di antara ulama. Bira ini, bira, ya bira yang ada di Timur Tengah, bukan yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu yang ada di Indonesia.
belum pernah coba. Di negara Arab pun juga saya belum pernah coba. Nah, kenapa? Karena ada perbedaan di antara ulama. Apakah halal atau haram? Karena ada perbedaan di antara ulama, ini termasuk syubhat, termasuk syubhat. Maka lebih bagus kita meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya, maka kita termasuk zuhud. Zuhud, jaga-jaga, jaga-jaga. Nah, yang berikutnya, yang keempat, zuhud ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita meninggalkan yang mubah. Coba bayangkan, meninggalkan yang mubah. Mubah sudah boleh, silakan, boleh, boleh. Kalau kita tidak melakukannya, boleh kalau kita melakukannya. Mubah. Tetapi orang yang zuhud tidak akan melakukan yang mubah supaya jaga-jaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Kalau kita lagi musafir, lihat musafir, kan musafir sekarang sudah tidak secapek, melelahkan sebagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bisa memindahkan diri dari Bandung sampai Surabaya, kita pakai jalan tol, enak ya, ada rest area, kita bisa makan, nikmati kehidupan kita sambil dengar lagu, dengar ceramah, dengar Quran. Enak kan? AC sepanjang jalan. Apalagi kalau kita pakai pesawat, kurang lebih 1 jam sudah sampai. Luar biasa. Sangat enak ya perjalanan kita. Nah, apakah boleh kita meninggalkan puasa Ramadan pada waktu ini saat kita ada safar? Padahal kita nggak capek. Kata para ulama, mubah. Mubah. Boleh kita melakukannya, boleh kita meninggalkannya. Nah, orang yang zuhud akan tetap zuhud. Supaya jaga-jaga ya udah selama saya bisa, saya lanjut puasa. Nah, jadi itu arti daripada zuhud hadirin. Ini mungkin maknanya sangat pendek, tetapi kalau kita melakukannya, insya Allah kita benar-benar akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hubungan yang baik sesama manusia. Yang kedua, hadirin, pertanyaan yang kedua, apa yang saya bisa lakukan supaya saya dicintai oleh manusia? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zuhudlah, zuhudlah. Dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia insya Allah akan mencintaimu. Kenapa? Kenapa kalau kita tidak ada keinginan di barang orang lain, itu maka mereka akan mencintai kita. Nah, manusia itu tidak suka seseorang bersaing dengan mereka, apalagi bersaing dengan mereka dengan hak mereka sendiri. Maka mereka sangat tidak suka. Sudah merasa rumah ini milik mereka, sudah merasa triliun ini atau mungkin 1 miliar ini milik mereka, jangan sampai kita bersaing dengan mereka dengan apa yang mereka merasa memiliki. Kalau kita bersaing dengan mereka, maka kita tidak akan pernah mendapatkan cinta mereka. Bahkan kita akan dapat kebencian yang luar biasa dari mereka sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak minta-minta dari manusia, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga nilai kita, akan menjaga kehormatan kita di mata manusia, sehingga mereka akan hormat dan tetap mencintai kita. Nah, tetapi kadang-kadang kita boleh meminta dari manusia. Meminta dari manusia bukan untuk diri kita sendiri. Meminta dari manusia untuk melakukan amal yang baik. Misal, untuk membangun pesantren, untuk membangun rumah sakit. Kita meminta menjadi wasilah. Kita meminta mereka untuk bisa mengumpulkan dana untuk masjid. Kita meminta mereka untuk aktivitas-aktivitas dakwah. Kita meminta mereka untuk misal ya, beli alat-alat untuk dakwah. Ini termasuk meminta yang baik insya Allah. Tidak akan mewarisi kebencian dari manusia. Tetapi kebencian dari manusia itu kadang-kadang kalau kita meminta dari manusia untuk diri kita sendiri, maka itu akan mewarisi dan akan membuat manusia ini tidak suka sama kita. Karena kita bersaing dengan mereka dalam apa yang mereka merasa miliki. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti daripada hadis hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah Ustaz atas ilmunya, memberikan pencerahan untuk kita semua memaknai zuhud yang sebenarnya sudah sangat jelas disampaikan.
tentunya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum dari yang lain mungkin ingin bertanya dulu Ustaz terkait dengan zuhud itu sendiri. Kalau pemaknaan zuhud bagi seorang yang menghindari dari keduniaan, dia fokus saja akhirat, apa itu dikatakan betul tidak Ustaz? Bisa juga Ustaz, bisa Hmm. juga Ustaz. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada juga yang namanya ahlu tasawuf. Ahlu tasawuf itu hanya yang pakai suf, koton. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki baju. Mereka bisa memiliki baju, tetapi semua yang ada di tangan mereka itu diinfakkan, itu disalurkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uh, innana lanuhibbu an yakuna thawbuna hasanun." Ya Rasulullah, kami suka kalau badan kita eh, tampan, pakaian kita indah. Apakah itu termasuk takabur ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha maha apa ya? Maha indah ya kita bisa bilang ya. Ya, Jamil, ya, indah ya. ya. Ah, maha indah. Maha indah sangat menyukai keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah tidak termasuk zuhud, tidak termasuk zuhud, termasuk zuhud kalau kita menghabiskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada seseorang ingin menjaga zuhud dalam hal yang lain, tetapi ingin mengkhususkan bagian dari uangnya, bagian dari hartanya, supaya dia pakai pakaian yang sangat indah, tetapi tidak menunjukkan kesombongan. Eh, Pakaian yang sangat bersih. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka orang-orang yang indah bajunya, yang indah badannya, yang indah penampilannya. Maka kita boleh menjaga itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bertemu dengan manusia, pakai pakaian yang paling baik, yang paling indah, yang paling menarik di dalam rumahnya. Yang ada di dalam rumah, memilih ini saya bertemu sama manusia, memilih pakaian yang paling indah. Maka insya Allah tidak aib kalau kita menjaga penampilan yang baik kita, insya Allah itu tidak akan merusak zuhud kita. Kalaupun juga kita sengaja supaya kita kita merasa itu bagi diri kita sendiri. Kalau kita pakai pakaian misal branded, kadang-kadang banyak orang yang sakit, yang punya kekurangan di dalam dirinya sendiri. Psikisnya itu tidak sempurna. Hmm. Supaya mereka merasa dihormati, harus mereka pakai yang branded, yang sangat mahal. Bahkan brandednya tulisannya bukan kecil ini atau mungkin di leher. Tulisannya di sini di perut. La ilaha illallah. Buat apa itu semua? Itu menunjukkan kesombongan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh pakai pakaian branded silahkan. Yang terbaik ya kalau merasa itu baik ya menunjukkan kecantikan, kegantangan, keindahan kita sendiri nggak apa-apa. Asal kita tidak mengaku bahwasannya yang membuat kita bermartabat, yang membuat kita terhormat di antara manusia adalah brand kita. Bukan brand bajumu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi brand hatimu. Hatimu sudah di tingkat zuhud, di tingkat wara', di tingkat iman, itu yang akan membuat orang lain menghormati. Itu yang akan membuat seseorang kagum kepadamu. Nah, bukan bukan pakaian, bukan bagian luar, tetapi bagian dalam dan akhlak kita. Nah, silakan Ustaz. Ya, Masya Jazakallah Allah. khair. Barakallah. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Alhamdulillah, Kang Zaki sudah raise hand. Dipersilakan Kang Zaki untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baga- bagaimana kalau pemaknaannya juhud itu tentang akhirat? Juhud, bagaimana ya kita mengatur waktu karena kesibukan kita biar bisa seimbang antara akhirat dan dunia. Karena misalkan kalau sudah sama dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik kan jadi melupakan sholat, melupakan
hafalan Quran, melupakan apapun biar seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kesibukannya jadi misalkan asar lupa gitu. Jadi udah keburu maghrib, jadi tidak sama dunia dan akhiratnya itu tidak seimbang. Itu bagaimana ya agar solusinya agar bisa sama ya, Syekh? Terima kasih. Jadi kita balik di pertanyaan dari wara' dan zuhud. Jadi zuhud, kata Imam Ibnu Qayyim, zuhud tarku ma la yanfa'u fid dunya. Jadi kita meninggal ma la yanfa'u fil akhirah. Yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tidak bermanfaat kadang-kadang mungkin kita menunda-nunda salat asar, salat zuhur, salat maghrib, salat isya. Kita menundanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di akhirat. Tetapi kita berani meninggalkan salat atau menunda-nunda salat supaya kita melakukan yang tidak bermanfaat ini. Orang yang zuhud tidak akan pernah melakukan hal ini. Akan selalu menghindari apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat karena dia sibuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang bermanfaat untuk akhirat. Wara' juga yang membawa madarat. Ini kalau menunda-nunda salat akan membawa madarat di akhirat. Apalagi kalau kita menundanya sampai menjelang maghrib, sampai sudah masuk waktu berikutnya, sampai sudah habis waktunya. Ini sudah membawa madarat di akhirat. Kalau kita meninggalkannya atau menundanya di atas waktunya, atau mungkin itu untuk amal-amal saleh yang lain, maka itu berarti kita tidak termasuk kategori zuhud. Kita tidak termasuk kategori wara'. Nah, untuk menjaga keseimbangan, nah kita menjaga keseimbangan dengan kita menentukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditunda sesedikit pun. Itu kita menentukan, yaitu arkan-arkan Islam dan kewajiban berita Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan di waktu tertentu. Nah, itu prinsip kita. Ya. Di atas itu termasuk hal yang diperbolehkan. Silahkan kita melakukannya. Kita boleh sebenarnya mengumpulkan uang, asal uang itu digunakan untuk untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung dakwah, untuk mendukung tahfizul Quran, untuk mendukung pesantren, untuk mendukung amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain. Kita menggunakan kekuasaan kita supaya kita bisa menegakkan hak dan menghancurkan kebatilan. Boleh sebenarnya. Jadi kalau niat kita baik dari kekayaan, niat kita baik dari kesuksesan, dari kekuasaan, dari jabatan, maka insya Allah itu bisa termasuk juga zuhud. Ya, jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Jadi Kang Zaki dengan tadi ketika kita sudah bisa seimbang di zuhud, ada warot, tadi irisannya dengan 4 hal kaitan zuhud meninggalkan hal yang haram, makruh, sampai subhat, sampai ke yang mubah. Itu diantaranya. Terakhir Ustadz dari anak, barangkali yang lain belum ada, terkait dengan keseimbangan tadi nyambung dari Kang Zaki. Pernah dengar ada kata-kata i'malid dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu menurut Ustaz seperti apa, Ustaz? Itu bentuk hadis atau bukan hadis atau seperti apa menurut Ustaz memaknai kalimat tersebut? Itu bukan hadis, tetapi katakan yang sangat indah. Jadi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Lakukanlah di dunia, lakukanlah amal di dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Nah, jadi artinya kita akan berusaha untuk sukses di dunia ini. Sukses. Kejar, tidak apa-apa kalau kita mau kejar kesuksesan, kejar jabatan, silahkan. Kalau kita kejar, asal kita tidak merusak diri kita sendiri. Tetapi kita selalu memperhatikan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita selalu amal untuk akhirat seolah-olah seakan-akan kita akan meninggal esok hari. Nah, jadi kita ada dua seimbangan. Kita kejar dunia boleh, asal kita tidak mengorbankan akhirat. Kita mengkorbankan kita bekerja keras untuk akhirat dan juga bekerja keras untuk akhirat itu tidak berarti kita gagal di dunia. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. eh, Barangkali dari jemaah sekalian masih ada waktu. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan terkait dengan zuhud ini ya. Luar biasa tadi penyampaian Ustadz Yazin memberikan hazanah keilmuan bagi kita, di mana tentunya zuhud ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang soleh. Ya. Zuhud tentunya
dari dunia agar kita mencintai Allah, agar Allah mencintai kita. Kemudian ketika kita zuhud dari yang dimiliki manusia juga, insya Allah kita akan dicintai oleh manusia. Tadi beberapa hal yang menjadi catatan dari kita, menurut Ibnu Qayyim, zuhud meninggalkan yang tidak bermanfaat diantaranya. Tentunya untuk akhirat ya. Sedangkan tadi ada irisan dengan warok, meninggalkan sesuatu yang akan mendarat di akhirat. Berikut juga dari Imam Hasan Basri, saat dunia atau harta di tangan kita, nya bukan ada di hati kita ya, yang harus kita pahami bersama. Dan kita pahami ketika dunia itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Halnya dimisal ketika kita seperti seorang tukang parkir. Ketika mereka menerima titipan mobil yang mewah, motor dan sebagainya, maka ketika diambil kembali oleh yang memilikinya, itulah yang dinamakan diantaranya titipan kait dengan apa. Alhamdulillah eh, jamaah sekalian, kita sudah berada di penghujung kajian. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan zuhud ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beribadah kepadanya. Mungkin Ustadz di akhir majlis ini mohon kiranya Ustadz memimpin doa agar kegiatan ini lebih berkah. Silahkan Ustadz. Jazakallah khair Ustaz. Izin sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan insyaAllah doa kita termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما Amin. واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan katsiran pada Ustadz Yazin yang sudah memberikan ilmunya dan menutup majlis ini dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah sekalian, tidak terasa kajian subuh telah kita lalui bersama. Insya Allah kita akan kembali di pekan depan dengan tentunya kajian virtual subuh. Mudah-mudahan semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita akan mendapatkan manfaat ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang menyampaikan pada kegiatan kajian subuh. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari saya sebagai MC yang kiranya ada hal yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah, dan doain majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak kehadirannya. Jazakumullah khair. Salam.